Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, Stambuk 181313. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ERP. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu tugas Enterprise Resource Planning atau ERP. Dari salah satu dosen saya yang bernama Dr. Hasmiati, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Di sini saya menggunakan software Odoo. Saya telah mendownload beberapa modul, yaitu diantaranya adalah modul penjualan. Langsung saja kita klik menu penjualan. Ini adalah tampilan modul penjualan. Di dalam modul penjualan terdapat beberapa menu, yaitu diantaranya order, service fakturkan, produk, laporan, dan konfigurasi. Di sini, di dalam menu order terdapat submenu diantaranya yaitu adalah penawaran, order penjualan, tim pelanggan. Langsung saja kita klik menu penawaran, yaitu klik buat. Langsung saja di sini kita isi form. Misalkan di sini namanya yaitu sini ya. Terus di sini ada expiration atau di sini yaitu batas tanggal pembayarannya, yaitu misalkan di sini tanggal 8. Syarat pembayarannya itu atau batas untuk membayar yaitu misalkan kita beri 2 hari. Ya, selanjutnya di sini yaitu adalah bayar produk. Bisa saja kita klik, yaitu misalkan pakaian atasan. Ini adalah harganya. Dan kemudian pajaknya 10%, yaitu jadi jumlah sebelum pajak yaitu 300, pajak 30.000, jadi totalnya yaitu 330.000. Kemudian langsung saja kita klik simpan. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita ke menu order, yaitu kita ke menu order. Di sini kita juga dapat mengorder penjualan, yaitu langsung saja kita klik buat. Di sini kita misalkan nama pelanggannya di sini Juli. Kemudian kita pilih tanggal expiration atau batasnya itu misalkan tanggal 9. Kemudian syarat pembayarannya misalkan 3 hari. Kemudian di sini produk. Misalkan di sini dia mengorder misalkan hijab segitiga, yaitu dengan harga misalkan 30.000. Dan pajaknya itu 10%, jadi totalnya yaitu 33.000. Langsung saja kita klik simpan. Akan sampai selesai. Kemudian yaitu kita ke menu yaitu pelanggan. Ini adalah nama pelanggan. Di sini juga kita dapat membuatnya, yaitu bisa kita klik buat.
Misalkan di sini kita detail saja. Kemudian nama pelanggan misalkan pilih misalkan Yuliani. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Terus Maros, misalkan Jalan Terus. Kemudian di sini kota Maros. Kemudian negara misalkan di sini Indonesia. Kemudian di sini misalkan posisi kerja, misalkan di sini penjualan. Ini kita isi nomor telepon misalkan 08 12 48. Kemudian emailnya misalkan di skop itu misalkan isi saja, kita klik simpan. Makanya akan tersimpan. Kemudian yaitu kita ke menu produk. Ini adalah produk yang ada pada toko. Di sini juga kita dapat membuat produk, yaitu yang kita klik buat. Di sini misalkan ini adalah tampilan form untuk produk. Langsung saja kita misalkan nama produknya di sini baju gamis. Kemudian di sini misalkan kita barcode-nya misalkan 0011. Kemudian di sini harga jualnya misalkan 250.000. Kemudian di sini modalnya yaitu misalkan 200.000. Langsung saja kita klik simpan, maka akan tersimpan. Maka akan tersimpan. Kemudian di sini juga ada laporan penjualan. Ini adalah laporan penjualan setiap tanggal dan setiap bulan. Itulah tadi modul penjualan. Selanjutnya yaitu modul akuntansi. Di sini saya masih menggunakan software Odoo. Langsung saja kita klik modul akuntansi. Di dalam modul akuntansi terdapat berbagai macam menu, yaitu diantaranya pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Di dalam menu pelanggan terdapat berbagai macam submenu, diantaranya faktur, pembayaran, produk, pelanggan, dan lain-lain. Langsung saja kita klik faktur, kemudian kita klik buat, kemudian akan tampil form.
kayak ini. Kemudian kita isi misalkan pelanggan namanya Linda, kemudian request itu ganti faktur, misalkan kita ganti tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Kemudian di sini tanggal faktur, misalkan tanggal 13, kemudian batas waktu, misalkan kita kasih tanggal 14, kemudian di sini kita akan produk, misalkan di sini dia hijab segitiga, kemudian harganya misalkan di sini 30.000, pajak 10%. Atau bisa juga kita ganti di sini jumlah barangnya atau kuantitasnya, misalkan di sini terus yang sini 5, maka akan jadi jumlahnya yaitu sebelum pajak 150, setelah pajak yaitu 165.000 karena menggunakan pajak sebanyak 15.000. Kemudian kita klik simpan. Maka akan tersimpan. Kemudian terdapat juga menu pembayaran. Di sini kita dapat membuat juga, langsung saja kita klik buat. Misalkan di sini kirim uang, kemudian vendor, misalkan di sini dikrok, kemudian misalkan jumlah itu misalkan 250.000, bank, misalkan nomor referensi penerima misalkan 1005 12945 190. Kemudian kita klik simpan. Maka tersimpan. Kita akan simpan. Kemudian yaitu terdapat juga produk. Ini adalah produk-produknya. Di sini kita juga dapat menambahkannya dan sesuai kita klik buat. Misalkan kita di sini menambahkannya, misalkan nama produknya yaitu celana jeans. Kemudian harga jualnya, misalkan di sini harga jualnya misalkan 175.000.
kemudian pajak pelanggan misalkan 10%, kemudian modalnya itu misalkan 150.000. Misalnya kita klik simpan, maka akan simpan. Maka akan tersimpan, yaitu celana jeans. Kemudian juga terdapat submenu pelanggan. Di sini kita juga dapat menambahkan pelanggan, langsung saja kita klik buat. Misalkan nama pelanggan, misalkan di sini Pusdalita. Kemudian alamatnya misalkan di sini Jalan Pangkep. Kemudian misalkan kota Ngekos. Negara misalkan di sini Indonesia. Kemudian misalkan di sini nomor telepon. Kemudian di sini misalkan emailnya yaitu musda@gmail.com. Kemudian langsung saja kita klik simpan. Maka akan tersimpan. Kemudian terdapat juga menu pemasok. Di sini misalkan pembayaran. Sini kita dapat klik buat. Dan di sini pembayaran yaitu kirim uang, misalkan si pemasok mau mengirimnya. Misalkan jumlahnya di sini 5 juta. Nah, di sini tinggal customer, misalkan di sini Fatma. Tanggalnya misalkan tanggal 10. Dan kemudian di sini nomor rekeningnya misalkan 029167 ya. Kemudian kita simpan. Maka akan tersimpan. Kemudian sini juga terdapat misalkan di sini tagihan. Kita buat. Misalkan di sini nama pemasoknya Amira. Tuh, tanggalnya misalkan di sini tanggal 16 bulan 2021. Dan isi tagihan. Dan sini pembayaran produk. Kemudian di sini kredit. Kemudian di sini kemudian
tanggalnya misalkan di tanggal 17 tagihan masing-masing. Ini misalkan di sini tanggal 18 kemudian di sini misalkan kuantitasnya 100, ini juga kita fokuskan informasi akan tersimpan. Itu maka akan tersimpan kemudian yaitu menu akuntansi, yaitu terdiri dari berbagai menu diantaranya yaitu ada jurnal jurnal besar. Kita misalkan di sini ke menu penjualan. Ini adalah tampilan dari akuntansi penjualan. Kemudian di sini itu ada terbesar. Ini adalah akuntansi buku besar. Itu saja dari modul akuntansi.